والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه, أما بعد. Pembahasan kemarin kita berhenti pada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi, yang menunjukkan bahwasanya ilhad terjadi pada pembahasan nama-nama dan sifat, juga ilhad pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ilhad pada ayat-ayat Allah ada berapa macam? Yang tadi kedua yaitu ayat kauniyah dan ilhad pada ayat syar'iyyah. Contoh ilhad pada ayat kauniyah apa? Meyakini bahwasanya bintang-bintang itu punya kemampuan menurunkan hujan atau memunculkan perkara-perkara di muka bumi misalnya. Adapun ilhad pada ayat syar'iyyah apa? Itu contohnya secara umum semua kemaksiatan dan penyelisihan terhadap perintah-perintah Allah adalah ilhad pada ayat-ayat syar'iyyah. Sekarang kita masuk pada ilhad fi asma'illahi wa sifatih. Qala al-'allamah al-Fauzan hafizahullah ta'ala, huwa al-'udulu wal mailu biha an haqa'iqiha wa ma'aniha as-sahihah ila al-batil, yaitu berbalik atau menyimpang ya pada perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut dari hakikatnya serta maknanya yang sahih kepada makna yang batil. Qala wal ilhadu fi asma'illahi wa sifatihi anwa', sebagaimana disebutkan di sini, yang hakikatnya merupakan kesimpulan dari apa yang dipaparkan oleh Qayyim dalam Bada'iul Fawaid. Qala an-naw'ul awwal an tusammiya al-asnama biha katasmiyatil lati bil ilah wal uzza bil aziz wa manah bil mannan. Pemberian nama-nama berhala dengan nama-nama Allah, ini termasuk ilhad pada nama-nama Allah. Seperti misalnya seperti penamaan Al-Lata. Al-Lata diambil dari kata al-ilah. Ini menurut sebagian qaul. Tapi qaul yang lebih masyhur Al-Lata dari latta yaluttu, yaitu karena asalnya adalah seorang laki-laki yang suka membuat adonan dengan tepung, dibikin roti kemudian diberikan pada jamaah haji di saat itu. Ketika mati dibuat patungnya dan disembah. Wal uzza min al aziz, uzza diambil dari kata al aziz. Manah diambil dari manah. Ini tiga berhala besar, dari berhala-berhala kaum Arab saat itu. Lata, Uzza dan Manah. Telah kita lewati pada pembahasan yang lalu di mana letak Lata, Uzza dan Manah. Dalam pembahasan apa? Arif.
istidlal, maka dirujuk di sana. An-naw'u tsani tasmiyatuhu subhanahu wa ta'ala bima la yaliqu bih. Penamaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hal-hal yang tidak pantas bagi Allah. Ini termasuk ilhad pada nama-namanya juga. Seperti katasmiyatin nasara lahu abad, seperti penamaan orang-orang Nasara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama Aban, Bapak. Tidak pantas Allah dinamakan dengan Bapak. Wa tasmiyatil falasifati lahu mujiban aw illatan fa'ilah. Demikian pula termasuk ilhad sebagai penamaan orang-orang ahli filsafat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama mujib. Allah dinamakan dengan mujib, yaitu mujibul wujud, zat yang mengharuskan adanya. Atau illatan fa'ilah, zat yang merupakan sebab terwujudnya segala sesuatu. Ini penamaan ahli filsafat, illatul fa'ilah, mujib. An-naw'u tsalits wasfuhu subhanahu wa ta'ala bima yunazzahu anhu minal naqais. Pensifatan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perkara yang Allah tersucikan darinya, berupa kekurangan-kekurangan ataupun aib-aib. Faqaulul yahud alladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Seperti perkataan orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan sesungguhnya Allah itu fakir dan kita ini orang-orang kaya. Apa alasan orang-orang Yahudi mengungkapkan ungkapan seperti ini? Sampai mereka mengatakan Allah itu fakir. Abang Rifki, dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasanah. Siapa yang mau menghutangi Allah dengan hutangan yang bagus. Jadi mereka akhirnya memaknakan demikian, memahaminya berarti Allah itu fakir, butuh dihutangi. Sedangkan kami ini orang-orang yang kaya. Ini pemahaman fisik dari orang-orang Yahudi. Wa qaulihim yadullahi maghlulah. Juga berkata orang-orang Yahudi bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Nah, yadullahi maghlulah. Nah, terbelenggu karena tidak memberikan kekayaan kepada siapa saja. Tapi ada yang Allah berikan kekayaan, ada yang Allah tahan darinya kekayaan, ada yang diluaskan rezekinya dan disempitkan. Nah, mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu. Wa annahu istaraha yaumas sabti. Mereka mengatakan bahwasanya Allah butuh istirahat pada hari Sabtu. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa-apa yang mereka katakan. Ini semuanya bentuk ilhad, pensifatan Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas. An-naw'ur rabi', jenis yang keempat, jahdu ma'aniha wa haqa'iqiha. Menolak maknanya dan hakikatnya. Jadi makna dan hakikat sifat tersebut atau nama tersebut ditolak. Faqaulul Jahmiyah innaha alfadun mujarradah. Seperti perkataan orang-orang Jahmiyah bahwasanya itu hanya sekedar lafaz saja. Alfad mujarradah yaitu lafaz-lafaz saja yang kosong, tidak punya makna. La tatadammanu sifatin wala ma'ani. Tidak terkandung di dalamnya sifat, tidak pula makna. Jadi sekedar lafaz kosong saja. Nah, sehingga ketika mengatakan
Allah as-sami' tapi bila sam'in. Sebagaimana dijelaskan, fas-sami'u la yadullu ala sam'in. Sebab as-sami' di sisi mereka nama Allah as-sami', zat yang maha mendengar. Tapi mereka tidak menetapkan sifat pendengaran. Berarti la yadullu ala sam'in, tidak menunjukkan atas sifat pendengaran bagi Allah. Wal basir la yadullu ala basarin. Nama Allah al-basir tapi tidak menunjukkan atas sifat melihat. Wal hayyu la yadullu ala haya. Dan al-hayy tidak menunjukkan kepada tetapnya sifat hidup dan yang semisalnya wa nahwu dzalik. Baik, jadi nama yang kosong dari sifat. Baik. Dan yang seperti ini ikhwanillah, lebih tepat untuk disematkan kepada siapa? Kepada orang-orang Mu'tazilah yang mereka menetapkan sifat tapi mengingkari, menetapkan makna, menetapkan nama tapi mengingkari sifat-sifat. An-naw'ul khamis, jenis yang kelima, tashbihu sifatihi bi sifati khalqi. Penyerupaan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Faqaulil mumatsil yaduhu kayati. Seperti perkataan seorang mumatsil, seorang yang menyamakan Allah dengan makhluknya, bahwasanya tangan Allah seperti tanganku. Dan ila ghairi dzalik ta'ala Allah. Dan yang lainnya yang semisal itu, yang Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci, maha tinggi dari pernyataan-pernyataan mereka ini. Nah, ini 5 jenis ilhad yang contohnya masing-masingnya ikhwanillah sangat banyak. Wa qad tawa'adallahu al-mulhidina bi asma'ihi wa ayatihi bi asyaddil wa'id. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengancam para mulhidin, orang yang berbuat ilhad, pada nama-nama dan ayat-ayatnya dengan ancaman yang sangat keras. Faqala subhanahu walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala nama-nama yang husna. Apa makna husna? Indak ya Umar, balighatun fil husni ghayatah, yaitu yang mencapai puncak kebagusan. Maka berdoalah kalian dengannya. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkanlah orang-orang yang berbuat ilhad pada nama-nama Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun, sungguh mereka akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Konteks yang seperti ini alhamdulillah menunjukkan kerasnya balasan mereka. Kenapa? Karena Allah tidak menyebutkan secara khusus apa balasannya. Sebagaimana dalam pahala, ketika suatu pahala dikatakan demikian, ini juga menunjukkan pesannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sebenarnya dibalas orang yang bersabar pahalanya tanpa batas. Atau misalnya tentang puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih, kata Allah. Sebenarnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ketika tidak disebutkan balasan menunjukkan besar. Termasuk di sini menunjukkan apa berat besarnya ancaman yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Faqala innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat ilhad terhadap ayat-ayat kami itu, mereka apa? Tidak bisa tersembunyikan dari kami. Kami semuanya akan tahu. Mereka tidak bisa bersembunyi, tidak bisa menutup-nutupi, tidak bisa pula untuk apa? Berbuat talbis. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu siapa-siapa yang berbuat ilhad. Dan mesti kalau demikian Allah Subhanahu wa ta'ala akan
akan membalas dan menghukumnya. Alhamdulillah. Qala wa la yukayyifun wa la yumathiluna sifatihi bi sifati khalqih. Telah kita lewati takyif dan tamthil. Qauluhu wa la yukayyifun wa la yumathilun ila akhirih taqaddama bayanu makna takyif wa tamthil. Telah lewat penjelasan tentang makna takyif dan makna tamthil. Baik. Mungkin itu dulu ya. Nah, sisanya itu murajaah. Nah, naktai bihadza wa